Shalom GKI Selatu Donation, senang bisa menjumpai setiap saudara pada hari ini. Apa kabar saudara? Sudah lama kita nggak berjumpa satu dengan yang lainnya. Saya berharap dan berdoa saudara dalam keadaan yang baik-baik saja dimanapun saudara berada. Jadi tetap sehat, jadi tetap kuat, dipenuhi oleh damai sejahtera dan sukacita Tuhan dimanapun saudara berada. Memang pandemi COVID-19 ini menghalangi setiap kita untuk kita bisa ketemu secara fisik. Tapi saya percaya ini tidak menghalangi setiap kita untuk tetap terhubung secara hati satu dengan yang lainnya. Untuk tetap terhubung, membangun hubungan satu dengan yang lainnya. Saya mau mengucapkan terima kasih buat Pastor Leo dan Pastor Rosalin yang boleh mengizinkan saya sekali lagi untuk membagikan pesan Tuhan pada hari ini. Apakah saudara siap untuk belajar firman Tuhan pada hari ini? Mari sebelumnya kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru, minggu yang baru yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kalau pada hari ini, sekali lagi, tampak kebetulan Tuhan, kami boleh mengakses, kami boleh ikut join di dalam ibadah pada hari ini. Kami percaya ada pesan Tuhan yang Tuhan ingin bagikan buat setiap kami. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk belajar firman-Mu, menangkap pesan-Mu Tuhan, yang boleh mengubahkan cara berpikir kami, sudut pandang kami, perspektif kami Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu bisa membagikan pesan dengan bahasa yang sederhana, yang mudah diterima dan dimengerti. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama dengan saya katakan, amin. Amin. Mari siapkan catatan saudara, dan hari ini saya akan memberikan judul khotbah saya, Dealing with Hurt and Grief. Kita tahu di masa pandemi ini yang sudah 1,5 tahun berlangsung, kita banyak melihat bahwa banyak orang yang mengalami dampaknya di dalam berbagai aspek di dalam kehidupan mereka. Terutama belakangan ini varian Delta begitu banyak menginfeksi setiap orang. Dan saya tahu ini adalah bukan waktu yang mudah buat kita semua. Puji Tuhan saat ini kita melihat pelandaian yang terjadi. Nah, saya banyak melihat bahwa orang mengalami banyak dampak, mereka kehilangan pekerjaan, bisnis yang omsetnya mengalami penurunan, bahkan nggak sedikit yang tutup. Kerohanian anak-anak Tuhan yang merosot, pelayan Tuhan, bahkan leader gereja yang hilang dan mundur. Bahkan orang-orang yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Dan ini jelas bisa membuat kita terluka maupun berduka. Sebagai orang yang mengalaminya sendiri, maupun sebagai orang-orang yang ada di dekat mereka yang mengalaminya. Terutama jika itu adalah keluarga kita sendiri atau keluarga rohani kita sendiri. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Di Pengkhotbah 3 ayat pertama sampai ayat keempat dikatakan demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Di Pengkhotbah 3, Tuhan sudah memberitahukan kepada kita semua, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Dan ini berlaku buat setiap orang dan akan terjadi buat setiap orang. Di dalam terjemahan NLT-nya dikatakan demikian di ayat yang ketiga, di pasal yang ketiga ayat yang keempat. A time to cry and a time to laugh, a time to grieve and a time to dance. Sebuah waktu untuk menangis, sebuah waktu untuk tertawa, sebuah waktu untuk berduka atau bersedih, dan sebuah waktu untuk menari. Saya percaya bahwa jika itu adalah waktu untuk tertawa, waktunya untuk menari, waktunya untuk sukacita, kita tidak perlu diajari how to deal with it. Kita tidak perlu diajarkan untuk bagaimana kita bersuka cita.
Beberapa waktu yang lalu anak saya Darren baru saja dia membeli sebuah laptop baru dengan uangnya sendiri. Berdasarkan jadwal penerimaan barangnya sudah terlambat beberapa hari. Dia gelisah, dia penasaran, dia terus cek dan sebagainya. Tapi waktu ketika barangnya itu datang, laptopnya itu datang, dia berteriak yuhu, dia dengan sukacita dan lalu dia pergi ke lobi dan dia ambil barangnya. Dan saya nggak bisa lupa bagaimana ekspresinya waktu dia unboxing, dia membuka kotaknya dan mengangkat perlahan-lahan laptopnya dan sebagainya. Dia sukacita. Dan saya nggak pernah mengajarkan dia bagaimana dia untuk bersukacita, tetapi dia ngerti, dia tahu caranya dia bersukacita dengan sendirinya. Karena kalau bicara tentang orang untuk bersukacita, kita nggak perlu diajarin. Kita bisa bersukacita. Tetapi lain jika itu adalah waktu untuk menangis, waktu untuk berduka, bersedih, atau meratap. Nah, kita perlu tahu how to deal with it. Kita perlu diajari untuk hal ini. Menangis karena luka atau karena duka. Bersedih karena luka atau karena duka. Nah, ada beberapa hal yang saya mau bagikan pada hari ini tentang how dealing with hurt and grief. Yang pertama, Tuhan peduli dengan luka dan duka kita. Tentunya kita semua pasti pernah dilukai, pernah terluka atau pernah berduka. Dan ini bisa datang dari mana saja dan kapan saja. Dan kita harus bisa punya mindset yang tepat, mindset yang benar pada saat itu terjadi. Jadi kita harus tahu kebenaran yang memerdekakan kita ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Di Yesaya 53 ayat 4 sampai ayat 5 dikatakan demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di dalam New King James-nya dikatakan demikian. Ini memberikan kita perspektif yang berbeda. Surely he has borne our grief and carried our sorrows. Yet we esteem him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him. And by his stripes we are healed. Ternyata biasa demikian. Sesungguhnya dia telah menanggung kesedihan kita dan membawa penderitaan kita. Namun kita menganggap dia tertimpa, dipukul oleh Allah dan menderita. Tetapi dia terluka oleh pelanggaran kita. Dia diremukkan oleh kesalahan kita. Hukuman bagi damai sejahtera kita ada padanya. Dan oleh bilu-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan kita tahu bahwa nubuatan Nabi Yesaya ini berbicara tentang Yesus. Apa yang Yesus lakukan dan apa yang Yesus kerjakan buat setiap kita. Dikatakan tadi, tentu Yesus telah menanggung kesedihan dan penderitaan kita. Sekali lagi, Yesus telah menanggung kesedihan kita dan membawa penderitaan kita. Ya, dia tahu persis bahwa kita mengalami kesedihan dan penderitaan. Dia tahu bahwa kita bisa dilukai dan kita bisa terluka. Dia tahu kelemahan dan ketidakmampuan kita. Dan kabar baiknya, dia menanggung itu buat saudara dan saya. Di Ibrani 4 ayat 15 dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan demikian. Meskipun imam agung kita itu ada di sorga, dia bisa turut merasakan semua kelemahan kita. Karena dia pernah hidup di dunia ini dan mengalami segala macam pencobaan sama seperti kita. Bedanya dia tidak pernah berdosa. Di dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan demikian. For we do not have a high priest who is unable to sympathize and
understand our weaknesses and temptations, but one who has been tempted, knowing exactly how it feels to be human in every respect as we are, yet without committing any sin. Terjemahan bebasnya demikian. Karena kita tidak memiliki imam besar yang tidak dapat bersimpati dan memahami kelemahan dan pencobaan kita. Saya ulang sekali lagi. Kita tidak memiliki imam besar yang tidak dapat bersimpati dan memahami kelemahan dan cobaan kita. Dengan kata lain, kita punya imam besar, kita punya Yesus yang bersimpati dan memahami kelemahan dan pencobaan-pencobaan yang kita alami. Tetapi dia yang telah dicoba itu tidak melakukan dosa apapun. Dikatakan tadi, dia juga tahu persis bagaimana rasanya menjadi manusia. Yesus tahu persis bagaimana rasanya menjadi manusia. Dia memahami kelemahan dan cobaan yang kita alami. Karena dia sendiri mengalaminya. Yesus berduka, Yesus sangat bersedih dan dia menangis pada waktu Maria sedang berduka. Waktu Maria datang kepadanya ketika Lazarus mati. Yesus pun berduka, bahkan dia menangis ketika dia melihat Yerusalem dan penduduk kota Yerusalem yang membunuh nabi-nabi dan melihat ketidakpercayaan mereka. So Yesus berduka. Dia tahu apa rasanya berduka. Yesus bersedih. Dia tahu rasanya sedih seperti apa. Yesus menangis. Jadi Yesus tahu persis rasanya menangis itu seperti apa. Dia tahu apa rasanya berduka. Dia tahu apa rasanya sedih. Dia tahu apa rasanya luka. Dia tahu apa rasanya penderitaan. Dengar kabar baiknya ini. Dia tidak hanya tahu, tetapi dia juga peduli dengan luka dan duka yang ada di dalam batin kita, yang ada di dalam hati kita. Tuhan peduli dengan luka dan duka di dalam batin kita. Di Ratapan 3 ayat 33 di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Ia tidak dengan rela membiarkan kita menderita dan sedih. Tuhan gak rela hatinya membiarkan kita menderita dan sedih. Dia peduli dengan kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia merasakan luka dan duka yang kita alami. Bisa katakan amin. Yang kedua yang saya mau bagikan adalah how dealing with hurt and grief. Berdukalah dengan respon yang benar. Menurut saya sama sekali tidak ada masalah jika kita berduka. Ambillah waktu untuk berduka. Di dalam Bible dituliskan masa berkabung. Berduka adalah sesuatu yang normal buat kita manusia. Khususnya saat-saat pandemi seperti ini misalnya. Mungkin di antara kita ada yang kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Ini adalah reaksi dari kehilangan sesuatu atau seseorang yang kita kasihi. Sebab kita tidak bisa mengasihi seseorang atau kehilangan mereka tanpa kita merasa sedih dan berduka cita. Tetapi dengar kabar baik ini. Respon kita saat kita berduka itu sangat-sangat menentukan apakah kita bisa keluar dari kedukaan kita atau justru malah terpuruk dan terpenjara oleh karenanya. Ini membebaskan, memerdekakan setiap kita. Bahwa pada saat kita berduka, pada saat kita bersedih, respon kita pada saat kita bersedih atau berduka itu sangat menentukan apakah kita bisa keluar dari kedukaan itu atau justru malah terpuruk dan terpenjara oleh karenanya. Contohnya misalkan ada yang kehilangan orang-orang dikasihinya oleh karena COVID-19. Di 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 dikatakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka meninggal supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Paulus bilang kepada gereja di Tesalonika, kami tidak mau kalau kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal.
supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Alkitab tidak menuliskan bahwa kita tidak boleh berduka cita. Tetapi Alkitab menuliskan dengan jelas, ketika kita berduka cita, janganlah berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Ayat selanjutnya dikatakan, di ayat 14 yang dikatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, ini pengharapan buat kita yang percaya kepada Yesus. Ini adalah pengharapan kita buat siapapun yang meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dan kita juga mau belajar dari Ayub ketika dia boleh kehilangan segala sesuatu yang dimilikinya. Dia kehilangan anak-anaknya, bahkan dia sendiri juga mengalami sakit. Di Ayub 1 ayat 20 dan 21 di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, lalu berdirilah Ayub dan merobek pakaiannya tanda berduka cita. Ia mencukur kepalanya lalu sujud dan berkata, aku dilahirkan tanpa apa-apa dan aku akan mati tanpa apa-apa juga. Tuhan telah memberi dan Tuhan pula telah mengambil. Terpuji namanya. Ini adalah saat di mana Ayub berada di bawah titik nadir atau di dalam jurang hidupnya. Ayub kehilangan kekayaannya, Ayub kehilangan anak-anaknya. Ayub bersedih. Ayub berduka. Dia sampai merobek pakaiannya. Tetapi kita lihat responnya Ayub. Ayub memuji Tuhan. Dia tidak berbuat dosa, dia tidak mempersalahkan Tuhan atas apa yang dialaminya, atas apa yang terjadi pada dirinya. Ayub punya respon yang benar terhadap kehilangannya. Ayub punya respon yang benar atas apa yang dialaminya. Dia tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Dan kita tahu pada akhirnya Tuhan memulihkan seluruh kehidupan Ayub. Nah, yang terpenting adalah respon kita ketika kita sedang berduka atau terluka. Itu akan menentukan bagaimana kita bisa lepas dari duka yang berkepanjangan dan melepaskan kita dari duka atau luka yang membelenggu kita. Jangan mempertahankan luka atau duka itu dan menyesuaikan hidup kita dengan luka atau duka itu. Jangan mempertahankan itu. Orang sering mengatakan, it's okay to not be okay. Yes, that's okay. Untuk gak okay. Tetapi, ini gak okay kalau kita selalu menjadi seperti tidak okay. Saya ulangi sekali lagi. Orang mengatakan, it's okay to not be okay. Oke kok kalau gak okay. Ya, oke kalau gak okay. Tapi itu menjadi tidak oke kalau kita terus menerus dan selalu menjadi nggak oke kondisi kita. Kenapa? Karena kita nggak bisa lepas dari yang tidak oke itu dalam diri kita. Yang mengerti katakan amin. Artinya kalau kita bersedih atau kita berduka, ini menjadi berkepanjangan. Dan bahkan menghentikan langkah kehidupan kita. Contohnya misalnya kita kehilangan sesuatu atau kita kehilangan seseorang. Kita berduka. Tetapi kita gak keluar-keluar dari duka itu. Sampai pada akhirnya itu menghentikan langkah hidup kita. Contoh lain misalnya bicara tentang di gereja. Mungkin kita kehilangan leader di gereja. Orang yang telah lama bersama dengan kita. Orang yang telah lama kita muridkan. Kita bersedih karena kehilangan itu. Kita berduka karena kehilangan itu. Tetapi jangan sampai itu membuat kita berduka berkepanjangan. Sehingga kita berhenti dan sampai tidak mau lagi memuridkan orang lain. Nah, ini yang saya katakan tadi. It's not okay if we always not okay. Nah, apa yang terjadi kalau orang berduka dan dia tidak punya respon yang benar? Saya ada beberapa poin saya ingin bagikan kepada saudara. Yang pertama adalah itu menyebabkan rasa sakit yang berkepanjangan dan rasa bersalah. Yang kedua, kemarahan atau menyalahkan, blaming. Yang ketiga, hidup dalam penyangkalan.
Artinya apa? Menolak kenyataan. Yang keempat, perasaan yang mati. Yang kelima, traumatis, hidup yang traumatis. Yang keenam, murung, tertutup, bahkan menarik diri. Yang ketujuh, depresi dan kehilangan arah hidup. Yang kedelapan, gangguan mental. Dan biasanya orang-orang yang ada di sekelilingnya yang sangat menyadari akan hal ini. Makanya di dalam hal ini pun keberadaan orang-orang di sekeliling kita sangatlah penting. Teman-teman, anggota keluarga, gereja, pemimpin. Di Roma 12 ayat 15 dikatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Kita perlu orang-orang yang bukan saja bisa bersukacita ketika kita bersukacita, tetapi kita perlu orang-orang yang bisa juga berduka cita ketika kita berduka cita. Ada doa, ada support, kehadiran mereka itu sangat-sangatlah penting untuk menolong kita menghadapi duka dan luka dan dalam melewati season atau musim yang kita sedang jalani. Kehadiran mereka menyatakan bahwa kita nggak sendirian ketika kita menghadapi semua itu. Tuhan secara khusus telah mengirim mereka untuk ada bersama-sama dengan kita. So kalau kita berada dalam season ini, berdukalah tetapi dengan respon yang benar. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, izinkan Tuhan menyembuhkan. Tuhan bukan saja peduli dengan luka dan duka yang kita alami, tetapi Dia juga sanggup dan Dia mau memulihkan dan menyembuhkan kita. Penyembuhan memang memerlukan waktu. Tapi waktu saja tidak bisa memastikan bahwa kita pasti sembuh dan pulih dari luka atau duka yang kita alami. Waktu saja tidak menyembuhkan. Luka masa lalu tidak sembuh dengan sendirinya. Tetapi Tuhanlah yang menyembuhkan kita dengan menggunakan waktu yang ada. Jadi datanglah kepada Dia pribadi yang menyembuhkan. Di Mazmur 147 ayat ketiga di dalam Amplified Bible yang dikatakan demikian. He heals the broken-hearted and binds up their wounds, healing their pain, comforting their sorrow. Terjemahan bebasnya, Dia menyembuhkan orang yang patah hati, hancur hati, dan membalut luka mereka. Menyembuhkan rasa sakit mereka dan menghibur kesedihan mereka. Rest di dalam Dia yang bukan saja menyembuhkan hati kita yang hancur, tetapi juga yang membalut luka, menyembuhkan rasa sakit, dan menghibur kesedihan kita. Kira-kira 10 tahun yang lalu, saya dan istri saya berduka karena dia harus keguguran anak kami yang kedua di dalam kandungannya. So, jadi saya dan istri saya kita kehilangan kandungan yang kedua dari istri saya. Hati kami hancur pada waktu itu. Kami berdua menangis di mobil ketika pulang dari dokter setelah diberitahu bahwa janin di dalam kandungan istri saya tidak berkembang. Kami nggak pernah mengalami hal ini sebelumnya. Jadi ini benar-benar memukul kami. Dan ini membuat kami begitu sedih. Keluarga kami di Jakarta minta kami untuk kembali ke Jakarta besoknya segera untuk cek opini yang kedua. Malam itu kami datang menghampiri Tuhan di dalam doa dan penyembahan. Saya menangis di dalam penyembahan dengan lagu yang keluar dari dalam hati saya. Dan ini ada sesuatu yang kalau saya pikirkan hari ini, saya renungkan hari ini benar-benar kok bisa ya? Lagi dalam kesedihan, dalam hati yang berduka, dalam masuk season yang gak mudah, hati saya bisa nyanyikan lagu, ku kagum hormat akan Engkau. Ada pujian yang keluar, ada kekaguman akan Tuhan. Ini kan lagi dalam kondisi yang gak baik ya. Tapi bisa hati ini keluar kekaguman dan hormat akan Tuhan.
Akhirnya saya nggak bisa lanjutkan lagu itu, tapi saya hancur di dalam hadirat Tuhan. Nah ajaibnya ini saya mau katakan, damai sejahtera, kekuatan dari Tuhan menaungi kami dan kami dipenuhi dengan itu. Dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi seakan-akan setelah keluar dari hadirat Tuhan, saya seperti nggak ngalami apa-apa. Seperti nggak ngalami hal yang berat. Dan keesokan harinya waktu pulang ke Jakarta pun, kami mendapat simpati yang luar biasa dari keluarga. Mereka begitu bersedih. Tetapi kami yang mengalaminya, kami sudah biasa aja. Ketika kami berduka dan terluka, kami datang kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan kami berdua. Tuhan telah menyediakan kesembuhan itu. Tuhan telah menyediakan pemulihan itu. Kita tinggal datang kepadanya dan menerimanya. Mari buka diri kita dan biarkan hadirat Tuhan dan kuasa firman Tuhan menyembuhkan kita. Banyak kita yang bersinggungan dengan firman Tuhan. Banyak kita yang mengenal firman Tuhan. Banyak kita yang tahu firman Tuhan. Tapi tidak setiap kita mengalami firman Tuhan dan dibebaskan oleh firman Tuhan. Kita harus izinkan firman Tuhan itu masuk dalam hidup kita. Menyembuhkan kita. Masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Sehingga firman Tuhan menguasai kita. Dan membebaskan atau memerdekakan kita. Jadi kita bisa disembuhkan dari luka dan duka apapun yang kita alami oleh Tuhan. Jangan biarkan luka atau duka itu terbuka terus menerus dan pada akhirnya menguasai hidup kita. Jangan pertahankan luka itu. Dan jangankan menyesuaikan kehidupan kita dengan luka itu. Kita bisa sembuh, saudara bisa sembuh. Luka dan duka dapat merampas potensi, damai sejahtera, dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak dipulihkan dan disembuhkan, luka dan duka dapat merampas potensi kita. Kita nggak bisa sampai kepada potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Karena kita terlalu terpuruk dengan luka dan duka itu. Kita nggak bisa mencapai potensi itu karena kita tenggelam di dalam luka dan duka itu. Damai sejahtera kita dirampas olehnya. Sehingga kita nggak bisa sampai kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena duka dan luka yang berkepanjangan. Di Mazmur 34 ayat 19 dikatakan, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dengar kabar baik ini. Tuhan tidaklah jauh. Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati, hancur hati, dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Katakan amin. Kesimpulannya, saya mau tutup dengan ayat ini. Di 2 Korintus 1 ayat 3-4 dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala perintahan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ketika luka kita telah disembuhkan, ketika duka kita telah dipulihkan, itu akan sangat berdampak bukan hanya buat kita sendiri, tetapi juga buat orang lain. Tuhan bisa pakai bekas luka itu, bekas duka itu untuk kemuliaan namanya. Kita yang telah dihiburkan, kita yang telah dipulihkan, kita yang telah disembuhkan, kita yang telah dikuatkan. Kita sanggup dipakai Tuhan untuk menghibur, memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan orang lain. Dan saya melihat berapa banyak orang yang bangkit dari luka dan duka itu. Pada akhirnya mereka dipakai Tuhan untuk melayani orang-orang yang sedang mengalami hal yang sama. So, saya berdoa supaya kita bisa menangkap pesan ini. Kalau hari-hari ini kita mengalami musim yang sedang tidak enak ini, mungkin kita terluka, mungkin kita berduka. Mari kita keluar dari dengan penuh kemenangan dari kedukaan kita, dari luka yang kita alami. Ketika Tuhan pulihkan itu, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sebagai gereja Tuhan, inilah waktu yang paling tepat buat kita semua untuk menyatakan kehadiran gereja buat mereka yang terluka dan yang berduka. Katakan amin.
Saya berharap saudara diberkati oleh pesan yang boleh saya bagikan pada hari ini. Dan saya berdoa, apapun musim kehidupan saudara, tangkap pesan ini sehingga saudara bisa keluar dengan respon yang benar dari luka atau duka yang mungkin sedang saudara alami pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pesan-Mu yang boleh kami terima pada hari ini. Hamba-Mu khusus saat ini boleh berdoa buat setiap mereka yang sedang mengalami season yang berat, musim yang tidak mudah buat setiap mereka. Yang terluka, mereka yang terluka dan berduka. Terutama khususnya karena pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, Roh Kudus-Mu yang saat ini juga memberikan penghiburan buat setiap mereka. Memberikan kekuatan buat setiap mereka. Sehingga mereka boleh memiliki respon yang benar di masa-masa yang sulit seperti ini. Dan mereka boleh keluar dari kedukaan mereka dengan penuh kemenangan. Kau mengajari kami bahwa Kau peduli dengan luka dan duka yang kami alami. Kau bersedih, Kau berduka Tuhan dengan apa yang kami alami. Dan Kau bukan saja peduli, tapi Kau mau memulihkan kami, menyembuhkan kami. Dan membuat hidup kami boleh terus move on, menjalani hidup kami. Sehingga setiap kami boleh mencapai tujuan yang telah Kau taruh dalam kehidupan kami. Saat ini juga hamba-Mu berdoa, Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan dan damai sejahtera yang melampaui akal dan pemikiran setiap kami. Turun atas setiap kami di dalam nama Yesus. Nah, saat ini juga hamba-Mu berdoa buat setiap mereka yang sakit. Kami berdoa juga buat mereka yang saat ini sedang mengalami positif COVID-19. Be healed in Jesus name. Terimalah kesembuhan pada hari ini juga. Kau mengalami kesembuhan dan terima kesembuhan itu di dalam nama Yesus. Kalau di antara kami ada yang terdampak secara ekonomi, Tuhan yang tolong kami. Kalau sumber kami, Kau yang buka pintu buat setiap kami. Sehingga kami boleh keluar dari musim seperti ini. Kami tahu bahwa Tuhan telah menyediakan segala sesuatunya buat setiap kami. Hamba-Mu berdoa buat gereja-Mu, GKS Light to the Nations. Tuhan berkati Pastor Leo, Pastor Rosalin, tim pastoral yang ada, setiap jemaat, builders, leaders yang ada. Tuhan memberkati setiap mereka, membuat mereka terus unity dan berjalan bersama-sama di musim ini, masuk dalam musim yang baru yang Tuhan telah tentukan, Tuhan sediakan. Bersama-sama Tuhan ada kasih karunia-Mu, ada kekuatan-Mu, ada perkenanan-Mu yang menyertai. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur juga untuk Indonesia telah Tuhan pulihkan. Kami boleh pelan-pelan mengalami breakthrough. Kami keluar dari tingginya COVID yang terjadi Tuhan. Kami bersyukur untuk pelandaian terjadi. We give thanks to you Lord. Kami percaya Tuhan akan memberikan total healing, total kesembuhan dan pemulihan buat setiap kami, buat bangsa kami, buat kota-kota dimanapun kami tinggal. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan amin. Amin. So terima kasih. Saudara boleh mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Saya berdoa saudara dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan sampai jumpa, sampai saya bisa menjumpai setiap saudara kembali di manapun kita berjumpa. So God bless you. Happy Sunday.